di situ ada satu, kita jangan jadi orang yang sombong, karena sombong itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Lagunya Kos-Kos nih. Bong kuburan Cino, bong nek sombong bakal ciloko. Bong kuburan mayit, bong nek sombong bakal kecil. Lama banget ini. Iya. Kapan ya? Mungkin lama terakhir reuni di SMK Penerbangan. Oh iya. Itu. Silahkan. Mbak Teresa. Iya, sama-sama Bapak. Bismillah. Gimana Mas? Hari ini kegiatannya apa Pak? Kayaknya kita baru. Iya. Jadi ini tadi habis dari jalan-jalan pagi, kemudian ya kadang-kadang suka mainan motor juga, jadi isi waktu aja Mas gitu, terus mampir ke sini ketemu Mas Widya, Masya Allah. Gitu. Lama ya, dulu kan dinas Pak. Mungkin ada sedikit cerita gimana Pak? Awal mula kok bisa tertarik ini masuk ke saya. Iya Mas Widya. Alhamdulillah saya dulu kan awalnya ini sekolah di SMK Penerbangan Bina Dirgantara Surakarta. Kemudian kami selama sekolah di SMK Penerbangan karena basicnya adalah pesawat terbang. Ini sehingga saya mempunyai cita-cita nih waktu itu. Saya sangat tertarik, pengen banget jadi angkatan udara. Pangkatnya cukup sersan 2 itu sudah seneng banget gitu Mas. Waktu itu karena memang saya ini memang berapa memang hidup kami memang bukan orang yang mampu, kami juga keluarga miskin. Ya, akhirnya alhamdulillah singkat cerita itu saya Allah bantu, Allah tolong itu saya bisa masuk angkatan udara. Wingdik 1 dulu Adi Sucipto. Waktu itu kami ikut membantu para teknisi pesawat di situ di Skatek 043. Itu menangani pesawat MK53 HS Hawk sama Charlie T34C D1 Charlie. Nah, kodarullah setelah kami jadi angkatan udara ini sersan 2 ini kami dinasnya di situ juga. Jadi seperti pas yang saya harapkan dulu Mas Widya. Akhirnya kami jadi mekanik atau teknisi pesawat T34C D1 bikinan Pratt of Whitney Kanada selama 12 tahun nih jadi mekanik ya. Sedangkan korps saya teknisi TPT, teknisi pesawat terbang. Teknik pesawat terbang bidang saya airframe. Jadi konstruksi pesawat, namun di dalam kinerjanya tiap hari-hari ya sebagai teknisi pesawat ternyata general Mas. Jadi kami juga orang airframe, namun dalam pelaksanaan juga orang engine. Tugas kami selama di Skatek nomor 3 ini menangani periodic inspection 50 jam terbang, kemudian periodic inspection 100 jam terbang, juga kadang-kadang melaksanakan yang nama HSI namanya. Di situ adalah hot section inspection, jadi pemeriksaan-pemeriksaan tentang turbin, tentang kompresor dan sebagainya, sehingga setiap 1000 jam terbang maka pesawat itu mengalami istilahnya overhaul kecil ya, jadi hot section inspection itu. Ya, akhirnya kodarullah kami juga mendapatkan seperti license untuk bisanya ground run. Dari pengalaman itu kami ground run pesawat sendiri, jadi pesawat sebelum kita dinyatakan S itu dalam verifikasi harus kita ground run untuk kita cek indikator-indikatornya sesuai tidak, N1 turbinnya itu
sesuai tidak, kemudian N2 putaran propellernya itu harus masuk ke limitnya, kemudian ada torsi, kemudian ada di situ fuel flow, kemudian ada bidang-bidang indikator yang lainnya yang sesuai itu. Nah, selama dinas di Skatek selama 12 tahun, kemudian kami pindah dinas dari Lanut Adi Sucipto ke Lanut Adi Sumarmo tahun 2000. Iya, waktu itu saya pangkat Sersan Mayor setelah kami sekolah Susbamejur. Itu Susbamejur itu khusus untuk manajemen ya, untuk kejuruan. Jadi itu satu syarat untuk menjadi perwira. Setelah pindah di Adi Sumarmo, kami tugas di Binpod Dirga. Pembinaan potensi dirgantara di bawah Dinas Operasi Lanut Adi Sumarmo. Di situ Mas Lidyo kami akhirnya mendapat tugas yang menurut saya juga suatu tantangan, tapi itu juga bagi saya apabila berhasil merupakan kebanggaan tersendiri sebagai teknisi. Kami akhirnya harus menghidupkan kembali, membantu rekan-rekan dari Kalijati ini. Ada almarhum Pak Rohimat. Pak Rohimat itu teknisi pesawat Gelatik. Beliau menangani terbang layang di Jabar. Dengan penerbangnya seorang pangkat Sersan 2, orang POM tapi penerbang. Namanya Mas saya agak lupa. Jadi beliau ini luar biasa, mempunyai kualifikasi dan mahir begitu. Mahir. Hingga akhirnya alhamdulillah pesawat Wirga 32 namanya yang lampau dan sekarang jadi Gelatik. Itu ada di hanggar di Adi Sumarmo, hanggar Bravo. Ini memang memang memerlukan karena memang harus terbang, penggunaannya kan cukup bagus untuk mendukung tugas-tugas Binpod Dirga saat itu, pembinaan potensi dirgantara. Karena di Binpod Dirga sendiri ini ada unsur-unsur yang pendukungnya, diantaranya adalah kaitannya dengan potensi itu akan optimal ketika kita menguasai yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian sumber daya buatan dan sarana dan prasaranya. Nah, 4 bidang ini apabila kita optimal, insya Allah akan tercapai tugas daripada Binpod Dirga itu. Nah, qadarullah bahwasanya akhirnya melalui sumber daya manusia yang kita tingkatkan ini, kemampuan kita ini para teknisi yang ada di teman-teman yang ada di Solo saat itu di Adi Sumarmo dioptimalkan untuk menghidupkan pesawat itu. Di antara ada Sersan Kristanto, seperti itu, ada Sersan Darno, itu teman-teman lama semua udah pensiun semua Mas. Akhirnya ini ada yang sedikit menarik ini Mas Widyo. Pesawat Gelatik saat itu kanopi kaca depan ini sudah retak-retak semua, jadi udah nggak bisa, pilot itu nggak bisa inset untuk melihat secara manual itu nggak bisa karena tertutup. Akhirnya ya kami hanya sedikit mendapatkan pengetahuan saat kami masih pendidikan dulu bahwa kanopi itu terbuat dari acrylic glass. Hingga akhirnya kami mencari acrylic bahan tersebut dapat. Karena bersifat juga istilahnya itu seperti semua dadaan. Akhirnya kami punya pemikiran ya mau nggak mau kita harus ukur kekuatan dan sebagainya. Dapat bahan itu kami press, pengepresannya di ini pembuatan press kaca untuk base itu. Kami ini jadi dan kita pasang sampai sekarang masih terpasang. Kemudian kanopinya juga demikian, karena kanopinya yang satu sesuai aerodinamis melenduk gitu kan, melengkung. Yang satunya ke dalam, sehingga kalau dipakai akan terjadi turbulensi. Nah, maka akhirnya kita mal juga dengan itu sudah terpasang sama. Adapun saat itu memang yang menjadikan kendala adalah spark plug nih. Spark plug itu busi, itu sudah tidak ada suku cadangnya. Kami dapat ide dari almarhum Pak Rohimat yang menangani saat itu, kami jadi hanya membantu begitu. Akhirnya spark plug ini sama beliau diukur, karena beliau sudah ahlinya ya di pesawat Gelatik ini, dan nggak ada suku cadangnya. Di akhirnya memang spark plug ini jenis piston ini, kalau di Gelatik kan ada 6 silinder, kalau di Bravo kalau nggak salah ada 4 ya, S202 saat itu. Spark plug yang sudah tidak kepakai ini, switchnya Bravo itu
tapi pengabdiannya masih ada. Ini kita cari ke sana, karena kita izin antar pimpinan saya itu kita dapat izin mencari spark plug yang ada itu karena pakai spark plug yang RE20 atau berapa itu tipenya. Itu kita tes dulu ketika pengabdiannya masih ada nih. Ini cerita jadi kita bersama deh. Yang apa ya Mas? Karena kami juga kan awal dari STM Perbanan itu. Akhirnya kita pasang Mas. Berani masang kita coba dulu karena ulirnya ini sama. Diameter lubangnya sama, panjangnya sama. Kita pasang bisa. Dan di situ pengabdiannya cukup normal bagus. Cuma sama atasan saya Pak Rohim itu sebenarnya seorang PNS, tapi beliau skillnya bagus, sehingga akhirnya kami mengikuti arahan beliau dan pengalaman, ya. Itu akhirnya terjadi pengabdian yang cukup bagus. Hanya saat itu untuk masalah magneto ini kan kami nggak tahu ini magneto masalah kelistrikan bidang kami mengusulkan rekan saya atas nama Supardi itu orang Cessna, mereka akhirnya diundang ke Solo ini, nah, mereka yang secara magneto itu sehingga akhirnya pengabdiannya jadi bagus dan semua mesin menyala. Setelah itu menyala kita ground run lagi masuk semuanya kecuali N2 putaran propeller. Jadi tidak bisa maksimal begitu untuk full power itu nggak bisa maksimal indikatornya. Nah itu memang suatu tantangan hingga akhirnya kami sama Pak Rohmat ini mencoba untuk mengganti propellernya. Jadi propeller itu karena memang pendek dan agak gemuk gitu, diganti sama propeller yang mana bahannya sama tetapi agak pipih dan panjang, sehingga akan menghasilkan putaran yang lebih bagus, sehingga power itu akan menambah dan alhamdulillah bisa full. Dari situlah kemudian juga kita melaksanakan tension cable yang saya dapat ilmu waktu di Skatek tahun 43. Tension cable kami alat-alatnya pinjem waktu itu antar pimpinan, kami disingkat meminjam, kemudian diadakan overhaul dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah pesawat itu saat itu bisa terbang dan kami ikut terbang. Jadi yang pengalaman paling ngeri juga deg-degan juga Mas, saya walaupun sudah berapa kali ikut penerbangan, pernah ikut juga terbang Charlie waktu refreshing ya, itu sama penerbang kita dapat diizinkan untuk ikut terbang pakai parasut gitu dulu pengalaman. Nah ini terbang dengan ini lain karena di atas detonasi terus, tadi batuk terus itu dok karena mungkin dari pengaruh pengabdian kurang normal ya, akhirnya dengan di setel magneto singkat cerita bisa terbang kembali dan pesawat tersebut bisa untuk menarik glider untuk olahraga dirgantara, untuk terbang layang, kemudian juga bermanfaat bisa untuk terjun payung kalau ada demo-demo begitu, demo udara macam-macam gitu, ada pertunya itu bisa untuk terjun payung, bisa untuk menarik banner yang ada tulisan dan lain sebagainya. Yaitu menjadikan kebanggaan kami di Binport Dirga saat itu pangkat kami Sersan Mayor. Tahun berapa? Itu tahun 2001, sekitar 2001, iya sampai 2002. Nah setelah itu kodarullah saya akhirnya tahun 2004 kami kepanggil sekolah perwira, hingga akhirnya kami sekolah di sekolah pembentukan perwira Skadik 401 di Lantai Sumarmo, dan setelah kami Letnan 2 kami alih profesi dari teknisi pesawat menjadi pelatih. Jadi pelatih juga. Jadi pelatih, alhamdulillah kami membantu setelah kami membantu pelatih waktu itu pertama kami sekolah dulu instruktur militer itu angkatan keempat di Skadik 405 Lantai Sumarmo juga selama 5 atau 6 bulan ya kami lupa. Setelah itu kami setelah lulus itu kami menjadi pelatih menangani sekolah pembentukan perwira angkatan ke-8. Nanti rating kami pas hanya beberapa bulan saja karena sudah mau selesai. Nah, setelah itu kami terima kasih sekali mantan komandan yang sangat baik sekali sama kami. Yang saya menyebutnya nama, beliau figur saya, beliau sekarang menjadi pelaksana perintah beliau. Kami Letnan 2 ditunjuk menjadi komandan sekolah PSDB TNI, jadi sekolah penerbang TNI angkatan ke-22 di sana. Ya memang tugas cukup berat karena kami baru Letnan 2, harusnya mungkin itu ada jabatan untuk kapten dan sebagainya waktu itu. Tapi karena perintah kami laksanakan dan selesai kegiatan menjadi komandan sekolah itu, nah
kami pindah ke Binport Dirga lagi sebentar, terus kami akhirnya mendapatkan jabatan baru di Kasubsi Renlakti. Jadi Kasubsi Perencanaan Pelaksanaan Pendidikan untuk Adi Sumarmo selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu kemudian jadi tugasnya merencanakan pelaksanaan pendidikan. Jadi pendidikannya berapa lama, kemudian anggarannya, kemudian nanti dan lain sebagainya, semua dihitung. Itu tugas kami seperti itu. 2 tahun kami kemudian pindah menjadi pelatih lagi instruktur di Sekadip 404, itu pendidikan untuk khusus menangani pembentukan Tamtama, jadi Tamtama TNI Angkatan Udara. Kami di sana ada sekitar 2 tahun. Kemudian kami mendapatkan skep lagi, yaitu pindah ke jadi Kasubsi Angkut, Kepala Subseksi Angkutan Udara, yang mana tugas-tugasnya iya. Saya sempat ketemu. Beda terbang itu. Oh, iya pernah ya, pas ada terjun Kopassus. Terjun Kopassus. Iya, saya masih ingat. Iya. Iya, waktu itu ada sama rekan-rekan dari Kopassus sering terbang di Adi Sumarmo, dan kami saat itu melayani sebagai ya di situ kami harus mempersiapkan untuk masalah manifest barang maupun manifest manusia, penumpang dan sebagainya. Ya, di situ 2 tahun, kemudian kami kembali lagi ke Sekadip 404 jadi instruktur lagi, dan saya terakhir kami pensiun dini di tahun 2018. Apa ini Pak? Ada benarnya apa ini Pak? Ya Pak, jadi saya bersyukur banget, jadi dinamikanya harus seperti itu. Saat itu kami udah dinas selama 31 tahun. Pangkat saya kapten, sudah 7 tahun saat itu, dan saatnya untuk sekolah untuk alih fungsi. Jadi kami dari perwira pertama mau jadi pamen mayor, dan kami memang ada suatu ketertarikan yang itu juga mungkin merupakan jalan hidup saya. Saya masih 7 tahun harusnya dinas. Kami memberanikan diri untuk Purnadini, minta izin sama pimpinan dengan harapan saya tertarik untuk di masa tua saya ini untuk belajar memperbaiki diri, dalam arti mungkin yang masih kurang adalah ibadah saya. Jadi dengan banyaknya dosa selama hidup ini, barangkali saya lebih cenderung untuk melayani jamaah umroh ke Tanah Suci. Alhamdulillah setelah kami Purnadini dan pimpinan kami mengizinkan, ya qadarullah sampai saat ini pangapunten, jadi saya sudah nganter dengan perjalanan kami sendiri sudah 21, insya Allah 22 kali yang akan besok mau berangkat lagi tanggal 26 insya Allah. Kemudian itu, dan alhamdulillah saya diberikan kemudahan kelancaran. Namun demikian saya tidak akan pernah melupakan kebanggaan saya, yaitu menjadi prajurit TNI Angkatan Udara. Karena gini Mas Widya Sewu, semua jabatan yang pernah saya tempati, mulai dari saya Sersan 2 sampai kemudian saya menjadi Letnan 2, Letnan Kapten, semua itu ada hubungannya untuk menjadi tour leader umroh. Contohnya ini, saya pernah jadi teknisi pesawat. Suatu saat tahun 2019 bulan April tanggal 2, pesawat saya mengalami, waktu menuju ke Saudi ini mengalami low pressure oksigen. Jadi low pressure oksigen ini oksigennya menipis di pesawat itu. Mungkin terjadi trouble atau bagaimana, kami kurang paham, sehingga ketinggian itu pesawat itu harus segera untuk turun ke 10.000 feet dari ketinggian yang luar biasa 25.000 feet. Karena kalau di atas sana maka akan terjadi hipoksia nanti. Para penumpang itu sudah mulai, telinganya sudah mulai ada yang mendengung, ada yang keluar darah. Tapi penerbangannya hebat. Jadi langsung turun, kemudian di bawah ketinggian 10.000 feet ini, maka akhirnya kami beserta seluruh rombongan, seluruh pesawat ini harus landing darurat di Kolombo. Dari situlah maka kami akhirnya, sebelumnya kami kenalan sih sama pramugara, sama pramugari, dan sempatnya saya lupa di dalam itu, karena orang yang umroh ini kan ada berbagai macam sumber daya manusia.
Jadi ketika sudah keluar masker ini, suruh pakai ini, ada yang bingung ditarik, tapi tertarik keluar api, Pak. Itu sudah sangat fatal. Kami sendiri juga sigap, terus bismillah, karena kami pernah di teknisi, itulah Pak pengalaman dari pengawasan. Kami langsung nyari pemadam kebakaran alat BK itu. Tapi alhamdulillah pramugaranya tuh hebat, Pak. Dia sudah sigap dan langsung disemprot, api mati gitu. Kalau sebentar aja, kalau kebakar semua habis kita. Nah itu. Setelah itu nggak sampai di situ Mas Widyo saat itu. Kalau di darurat ini kami punya tugas karena kenalan dan perang pramugara ini tahu kalau saya ini orang angkatan udara. Paham sih. Akhirnya kami ini diserai 334 kalau nggak 338 penumpang diserahkan semua. Penerbangannya hanya mengatakan Pak Jaka. Udah saya serahkan lah ini kamu pasti bisa katanya begitu ya. Saya juga bingung tapi dalam keadaan semua serba emergency. Akhirnya kami harus mengajak dan posisi di negara yang mana yang tidak kita tuju awalnya. Jadi kita harus ngisi lagi paspornya, kita keluarkan lagi visanya. Akhirnya kita ditolong banyak dari negara itu pada berdatangan dan kita akhirnya dengan jiwa pernah kami jadi instruktur, ya kami harus membawa orang itu jalan lagi kayak siswa latihan prayuda. Ini sekarang bawa mbok-mbok itu bawa tasnya, kemudian ibu-ibu sepuh-sepuh itu akhirnya persis bahwa itu harus ke sana dulu, arahnya ke sana pakai Google Map dan sebagainya. Itu ternyata Allah baik banget. Ternyata selama 2 hari kami ditidurkan di hotel yang mewah di dekat pantai. Baru 2 hari baru kita menuju dari Kolombo menuju ke Jeddah. Itu instrukturnya waktu kami menjadi instruktur menjadi suatu pengalaman semua dari TNI Angkatan Udara yang saya alami. Kemudian saat ini kami sendiri juga sudah mulai membuat paket-paket sendiri. Ilmunya waktu saya menjabat jadi Kasubsi Renlagdik itu. Kalau dulu saya punya tugas untuk merencanakan pelaksanaan pendidikan sekian bulan lamanya, nanti makannya sekian kali, kemudian tidurnya harus berapa kali, itu uang saku sekian kali, ini semua kan ada nih. Ini sekarang gantian hitung paket umroh 9 hari, tidurnya di misalnya Villa Hilton atau misalnya di Grand Jam-Jam berapa hari, di Madinahnya misalnya di Mirat Salam Hotel atau katakanlah di sana mungkin di hotel yang lainnya, ini kita hitung. Kemudian pesawatnya pakai pesawat apa, PP berapa harganya dihitung, makannya berapa kali dihitung Mas. Kemudian masalah perlengkapan itu ternyata dari ilmunya dari waktu di Kasubsi Renlagdik. Kemudian dikasih ke situ. Allah baik banget, maha baik. Kemudian waktu ini mau nggak mau kan setiap saat kami selama 2021 mau 22 kali ngantar jamaah umroh ini mau nggak mau sering take off landing kan Bapak. Tapi dari ilmu Kasubsi angkut yang pernah kami jabat, yang selalu menghitung manifest barang, ternyata kalau barang naik pesawat itu nggak cuma ngedorkan barang enggak. Kita harus megang manifestnya karena nanti keluar kita cek sesuai dengan jumlahnya, harus ngitung jumlahnya. Kadang-kadang barang itu nggak hanya koper aja, tapi juga ada tambahan koper yang itu semua kita hitung jumlah barang sekian, orangnya sekian. Jadi sangat bermanfaat ilmu dari Angkatan Udara. Jadi kami nggak akan bisa melupakan, semua sudah tertuntun dari Allah. Akhirnya kami PCD dan jadi tour leader. Begitu Mas Widyo ceritanya. Dongeng ini. Apa nih hobi dan kesukaan Pak Jika apa? Iya Mas. Ya, menurut saya sebenarnya tidak semuanya bisa maju, tapi memang alhamdulillah Gusti Allah tuh maringi talenta saya Mas banyak. Ini bukan sombong tapi saya bersyukur. Katanya bersyukur dengan menyebut-nyebutnya itu boleh, karena kita terima kasih. Yang pertama hobi saya masih kecil dulu. Basic saya ini pengamen Mas. Sempat denger ini. Gimana sedikit ini alurnya gimana itu apa? Gini Mas Widyo, saya itu orang tua saya itu hanya jualan, bapak saya jualan soto yang notabene dulu hanya jualan sate kambing. Ibu saya juga iya, dan kondisi saya itu awalnya saya orang hilang. Ibu bapak saya itu hilang. Jadi saya masih bayi merah itu karena kemiskinan orang tua saya. Keliru Pak? Enggak, saya diopeni bapak ibu saya. Tapi kemiskinan, karena miskin juga mau mati ya, karena untuk nyuapi makan aja nggak ada.
Loh, dimakan aja nggak ada. Akhirnya terpaksa saya harus dikasihkan orang kok. Ibu saya saya nyelamatkan saya, dikasihkan orang di orang jualan sate. Disitulah akhirnya kami diasuh, dan setelah saat itu memang keadaannya mampu mas, ibu angkat ini yang ngopeni saya. Tapi begitu saya SMP sampai dengan STM ini biaya hampir nggak ada untuk sekolah. Padahal saya itu pengennya juga pengen sekolah. Ya akhirnya saya yang kadang-kadang suka main gitar, saya juga seneng nyanyi. Akhirnya kami mengembara. Setiap libur sekolah STM Perbangan, ini saya tahun 84, 1984 sampai 1995, ini satu misi saya adalah saya mencari uang dengan nyanyi itu. Kalau diberi ya kita terima, tapi bukan nyanyi yang di pinggir-pinggir jalan, di jalan raya enggak. Saya dari rumah ke rumah benar-benar menyuguhkan nyanyi pakai harmonika, kadang-kadang gitu nyanyi. Kemudian kalau dikasih kita terima, kita apa ya, ada dulu 100 rupiah itu sudah cukup besar kan? Wah, ya, seperti 10.000, kadang-kadang 50 perak, kadang-kadang ya 5 perak, kadang-kadang ya 10 rupiah gitu. Kita kumpul-kumpulin, nanti bisa untuk beli sepatu, bisa untuk beli celana. Nah, perjalanan cukup panjang Bapak. Jadi Mas Widya, pertama perjalanan yang saya masih ingat ini di luar dari yang lain, setiap libur ini saya mengadakan seminggu perjalanan. Kalau pas libur panjang itu pertama dari Solo, kemudian satu hari ini saya ngamen. Mulai start dari jam 8 sampai jam 8 malam, dari pagi sampai malam itu saya jalan terus. Kecuali saatnya isoma makan dan sebagainya itu. Nah, itu pertama kami dari Solo ke Boyolali. Boyolali kami ke Ungaran, kemudian ke Salatiga dulu, baru Ungaran, kemudian ke Semarang. Satu hari terus ini. Jadi keliling kota tiap hari ternyata. Kemudian dari Semarang ini ke Kendal, kemudian ke Batang ini Pekalongan sampai Tegal, satu hari Tegal lagi satu hari. Terus dari Tegal ini ke selatan lagi, ini ada desa yang saya kenal namanya Selawi, Kecamatan Selawi. Di sana terus ke selatan lagi Kecamatan Balapulang. Dari Balapulang masih ingat naik truk. Zaman dulu naik truk. Dia top masih Mbak Ransel bagi gitar itu stop. Saya ikut sampai ke Haji Barang. Di Haji Barang sana ngamen lagi. Haji Barang terus ke Purwokerto. Terus kami ke Kroya, ke Karanganyar. Saat maghrib itu dengar adzan. Itu sudah hari yang keberapa ya? Ke-7 atau 8 itu. Itu dengar adzan waktu itu pas takbiran gitu. Jadi saya puasa itu jalan terus sambil puasa sambil ini. Akhirnya kami terus nggak kuat karena ingat orang tua kakak kandung saya. Saya naik naik bis pulang sampai ke Solo, ketemu orang tua, saya lebaran di Solo, tapi bisa beli celana baru gitu. Kisahnya seperti itu, awalnya seperti itu sih mas. Kalau itu main musik. Kemudian etapa yang kedua dari Solo, kemudian ke ke Semarang ke Pati, ke Kudus, ke Rembang itu ke selatan ada desa namanya Bulu, makam Ibu Geta Kartini, Kecamatan Bulu. Di sana satu hari saya akhirnya dari situ ke Blora kembali Solo, punya rezeki lagi bisa untuk nambah ayah untuk bayar sekolah STM Perbangan gitu. Nah, yang etapa ketiga ini mas ceritanya waktu main musik ini. Nah, itu musiknya Pak. Dari Solo itu saya ke Ngawi kemudian ke Madiun, ke Surabaya, terus kami itu ingat bahwa dulu itu saya itu pernah punya surat itu surat kelahiran saya, tapi surat itu sudah ternyata bukan surat kelahiran, surat perjanjian pemberian antara orang tua kandung saya memberikan ke ibu angkat bapak angkat saya ini. Ada surat tapi hilang surat itu. Hanya saya masih diingatkan sama Allah itu ada capnya itu Kecamatan Karangkembang itu Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Maka sesampai Lamongan itu saya langsung nyari desa itu, dan saya masih bawa kita Mbak Ransel. Saya tanya di situ, ketemu Pak Lurah. Qadarullah, lurahnya itu 18 tahun itu belum ganti. Dan saya ternyata lahir saya di kelurahan itu karena bapak ibu saya sedang mengembara dari Tuban menuju ke Solo itu, mau cari pekerjaan dengan bawa istrinya bapak apa ibu saya itu masih mengandung itu. Saya lahir di situ, jadi Pak Lurah ini tahu cara saya. Hingga saya diantar sama penduduk situ, diantar ke Tuban, dan pertama kali saya bertemu melihat wajah ibu saya di Jalan Brawijaya nomor 50 itu di Kebon Sari Tuban. Ibu saya ternyata
sudah kembali ke sana, dan saya waktu itu mau diambil ibu, nggak boleh sama ibu angkat saya. Mau ini, anak udah dikasih kan mau diambil kan gitu. Ini ibu yang angkat masih sugeng sampai sekarang, umurnya udah 87 tahun masih sugeng di Solo. Nah akhirnya saya ketemu dengan orang tua pertama kali di situlah, dalam keadaan nggak mampu, saya masih bawa gitar. Gitar itu akhirnya ibu saya ini ternyata kerja di pegawai daerah bagian rumah sakit umum Tuban. Akhirnya kami melanjutkan sekolah didukung sama ibu kami ini, dan saya nyari bapak saya sampai sekarang nggak ketemu. Di daerah aslinya orang Jombang, desanya Mojowarno, namanya Filtrik, itu bapak kandung ya. Itu tapi nggak ketemu, saya boleh masalah hari nggak ketemu. Nah setelah itu saya main musik. Nah akhirnya ternyata dari pengalaman hidup itu mas, yang pertama saya banyak dapat hikmah sampai sekarang ini. Sekolah saya saya nggak tahu yang dituju karena saya ini bodoh, jadi mau sekolah ke negeri yang nggak pernah bisa terima. Akhirnya kami harus sekolah di SMP Arjuna yang basicnya agama Buddha. Saya dulu juga harus Buddha 3 tahun, arahan sama Sang Buddha sedutiyam di Budang Saranang Gacam. Saya 3 tahun. Acara ini cukup bagus, baik, jadi di sana juga kasih sayang yang luar biasa. Dan kemudian saat itu saya juga pernah juga dibaptis di gereja orang-orang suci zaman akhir di Jalan Yosodipuro di Surakarta. Jadi kami mengenal di situ juga, kami dibaptis tahun 80. Ya saja akhirnya kami juga kembali ke Muslim karena apa, dari Muslim. Dari situlah saya mengenal bahwasanya ketika saya di jalan ini, yang pertama ini harus saling suka tolong menolong sama orang. Pentingnya kerukunan hidup, baik itu beragama, baik tidak bedakan suku, dan sebagainya. Ditambah lagi ketika kembali ke basicnya, ke TNI tadi ada 8 wajib TNI, yaitu bersikap ramah-tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, seperti itu. Adanya cuma satu harapannya, itu paling nikmat hidup menurut saya itu menebarkan kasih. Jadi sehingga dalam perjalanan hidup itu, kalau bapak itu mengajar itu murid itu urut. Jadi kalau hidup itu bisa bermanfaat. Kalau di dalam Islam itu seperti sabdanya Rasul, khairun nas anfa'un linnas. Baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat ke manusia. Jadi masalah enaknya hidup bermasyarakat dan kami menjadikan pensiun dini juga, itu harapannya kami bisa sosialisasi ke masyarakat, banyak saudara di luar, dan akhirnya dari musik itu mas, itu jadi tentara, saya pangkat kapten ini, akhirnya kami juga main musik lagi. Sempat ya pak ya, main musik, boom gitu ya. Memang saat itu main musik itu awalnya saya diajak sama temen sih, bukan saya yang ngajak, karena kebetulan saya pas sekolah pendidikan perwira nih, itu saya nanggap Ghost Plus. Dari Ghost Plus itu ternyata pemainnya host band dari Jogja, ini grup terkenal ini. Saya diberi kesempatan nyumbang satu lagu. Masuk gitu. Lagunya Cintamu Telah Berlalu. Begitu kami nyanyi, setelah berapa puluh tahun selesai, ternyata grup band host band saya itu yang megang kendali, pimpinannya itu orang Auli sendiri mas. Namanya Pertu Suhadi, Pecan itu dia Resma. Dia tadi punya grup band lah. Saya ini diundang ke rumahnya. Pak Jaka nanti nyanyi ke rumah lah. Saya nyanyi ke rumah, saya mikir kan yang main kan host band kan. Kok dia punya studio tapi kok nggak ada orang, anak-anak kecil, anaknya dia. Yang ngedrum itu masih SD, masih kelas 2. Yang ngebass itu nama Ramadan, itu masih SMP. Tapi dia luar biasa mas. Dia maniak semua, termasuk bapaknya ini. Jadi yang melodi itu Pak Arfi sendiri, Ghost Plus melodi sambil main organ memperagakan Tony. Yang ngedrum ini anaknya yang SD itu masih SD kelas 2. Ngedrum itu nggak sampai ke tangannya tuh. Ada itu foto-fotonya ini. Tapi kena kan, karena dari lahir itu udah selalu mendengar lagu itu, dan sampai dari itu diajari dari studio sendiri. Nah, akhirnya yang ngebass ini juga anaknya dia juga dan ngebass persis. Maka dia ini satu kelompok ini sering berkunjung ke Ghost Plus yang sebenarnya kami pernah sebelum bentuk grup itu dinamakan SMU Plus itu, kami diajak ke rumahnya Mas Nomo Kuswoyo di Magelang saat itu. Terus ternyata bassnya punyanya Yok Kuswoyo ini tersimpan di rumahnya beliau sampai sekarang ini, ada bassnya yang dipakai warna putih itu. Sejarah. Itu sejarah. Makanya dari situ akhirnya saya saat itu Pak Jaka
mau nggak kita main band. Saya nyampaikan, saya mau, tapi karena saya itu kan kebanggaan saya Angkatan Udara, jadi saya mau tapi untuk baju biru. Maksudnya gimana? Ya kita main band pakai baju TNI, kecuali anak-anak sampean kan masih anak-anak ya sudah. Yang SMP pakai seragam SMP, yang SD pakai seragam SD, kita pakai baju. Dengan harapan itu terinspirasi dari tugas saya yang dulu di Bimpo Dirga, sosialisasi ke masyarakat. Jadi itu merupakan operasi saat tidak perang seperti itu. Jadi kita pendekatan ke masyarakat melalui itu. Jadi akan terjadi kolaborasi untuk persatuan antara TNI dan masyarakat melalui musik itu. Nah, Kodarwa kami kalau mudahkan saat itu kami sering dipakai pejabat sampai kepala staf Angkatan Udara saat itu. Dan kami pernah main di TVRI Yogyakarta, main di RCTI acara dahsyat, dan juga main di TVRI Nasional acara Safari, Karya Safari, dan pernah main di 3 pulau, yaitu di kalau Jawa sudah banyak banget, setiap lanut itu kami hampir semua sudah main dan berulang-ulang. Kami juga main saat itu di Pontianak, di Pekanbaru, dan saat pernah juga di NTB juga saat itu. Terakhir kami diberi kesempatan menghibur Bapak Presiden saat itu 3 kali. Waktu itu masih Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu tahun 2012 saat Kuker di Ngawi, kami main di Madiun menghibur beliau dan para menteri, dan juga kami menghibur saat serah terima pesawat T-50 pesawat tempur di Skadron 17 di Anjana, dan kami diizinkan saat itu mendapatkan perintah menghibur di CPS. Saat itu pengalaman kan. Jadi dari kehidupan musik ini akhirnya kami juga menemukan, dan saat ini kami sudah jarang main musik, namun demikian kalau diminta main kami tetap minta. Ada beberapa pejabat yang masih mengundang kami. Pokoknya eksis. Alhamdulillah. Pokoknya udah pasti bermanfaat. Itu masalah musik, Mas. Seperti itu. Lain itu juga sepak bola, dulu kami juga sepak bola pernah. Kami ini bodoh, mainnya biasa-biasa. Tapi kebetulan kok saya yang disuruh sekolah khusus untuk mengambil lisensi kepelatihan S2 PSSI. Dan kami, teman-teman kami ada Mas Sukesno, pemain Arsipo Solo. Seperti itu ada Mas Sodri, itu pelatih HW PSIM. Jadi kami masuk di kepelatihan pengambil sertifikat dari PSSI Pomda DIY. Yang masih sersan kepala. Ada di situ juga Marius Mau, nama yang cukup terkenal. Beliau selain satu pelatih saya dulu, juga saya juga ikut kepelatihan bersama beliau. Dan baru akhirnya kami melatih di sepak bola PS Angkasa senior dan junior, dan kami juga bentuk sekolah sepak bola saat itu. Ratusan orang itu anak-anak pada ikut masuk ke Lanut. Kodarullah tahun 1998 itu juara CDY Piala PSIM kelompok usia 16 tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kami ketemu mereka kan udah tua-tua semua ini, sudah punya anak, masih kecil-kecil. Ini membentuk grup lagi sekarang ini. Saat ini. Iya, mereka ini saya diundang di Potorono, itu di Jogja, di Banten. Namanya Bintang Kejora. Bintang Kejora maksudnya apa? Oh, ternyata bintang-bintang keluaran Joko Raharjo kan. Bintang Kejora itu bintang-bintang keluaran Joko Raharjo. Mereka terinspirasi dengan waktu itu juara DIY itu menggulingkan PSPS yang klub yang hebat saat itu, dan kita hanya tim underdog. Nah, itu pengalaman di sepak bola ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya, hobinya ya sekarang ini goes, kadang-kadang goes untuk ngisi waktu, seperti tadi itu. Hari ini jalan-jalan. Kalau dulu kami Samapta, Mas, ini untuk persiapan nanti kalau mau naik pangkat atau mungkin mau sekolah. Sekarang ini untuk mempertahankan kesehatan Samapta sebisanya, untuk barangkali nanti berangkat ke Tanah Suci ngantar jamaah lagi. Jadi ya itu. Mungkin sedikit Pak, lain waktu bisa disambung. Ini harapan ke depan, apa yang diinginkan ini, Pak? Harapan ke depan saya, Mas, jadi setelah ya saya terima kasih banget sama Allah yang sudah memberikan ilmu hikmah dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah pentingnya kita ini menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, yang tentunya ya sudah kita tidak ini lagi
harapannya cuma agar tetap terjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwasanya saya bukan sejarawan gitu, tapi mengingat awal mula negeri ini merdeka itu karena persatuan dan kesatuan, sehingga peralatan yang canggih apapun itu mereka akan hancur karena ada kekuatan yang kuat, yaitu adalah TNI dan masyarakat. Maka bangsa atau negara lain itu pasti akan apa namanya tidak berani dengan kita, karena kita adalah mereka akan segan kepada bangsa kita karena persatuan dan kesatuan negeri kita ini. Maka dari itu, dari terciptanya kerukunan itu akan menumbuhkan suatu persatuan dan kesatuan bangsa yang mana didasari dari kehidupan kita sehari-hari, saling memiliki, saling mengerti, saling toleransi, suka memberi, suka sedekah, kemudian juga berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing. Mereka taat kepada Allah dengan beribadah. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kalau dengan keimanan kita semuanya, insya Allah itu ada keimanan, maka setiap kita mau melakukan kegiatan setidaknya akan tidak jadi dilaksanakan. Jadi seperti itu, mudah-mudahan dengan hati yang tulus, hati yang suka memberi tadi, ilmunya bukan dari mana-mana. Kalau kami dulu dapat uang yang 5 perakan, 10 perakan saya masukkan sini, yang 100 untuk beli celana. Tapi yang 5 perakan ini ketika di Malioboro itu banyak orang-orang yang minta-minta, ya gantian, kita kasih gantian. Dari semua ini saya pernah mengenal satu ayat, bukan saya, satu firman Allah. Jadi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mandalati yuridullah khairan hasanah fayudaifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang meminjamkan kebaikan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pinjaman yang baik itu dan baginya pada yang mulia. Mungkin dengan suka dermawan, dengan kita menghargai orang, kita selalu saling hidup rukun, damai. Mudah-mudahan harapan kami ke depan akan tercipta, yaitu kesatuan yang selalu kokoh, yang selalu terjalin silaturahmi di Indonesia ini dan negeri ini selalu depan bangsa ini. Satu lagi Bapak, pesan ke generasi muda. Ya, apa ini Bapak? Pesan-pesan untuk anak-anak itu, adik-adik itu, karena saya justru ini karena saya pemain Kusplus ini, di situ ada satu, kita jangan jadi orang yang sombong, karena sombong itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Lagunya Kusplus ini, bong kuburan Cino, bong nek sombong bakal ciloko, bong kuburan mayit, bong nek sombong bakal kejepit, bong urip kaya rodo, nek temu bolojo sembrono, sing podo ilingo zaman maling ra ele-ele. Jadi dengan kesombongan kita punya harta tapi jangan bersedekah, kemudian kita tidak hormat sama orang tua, kemudian kita berbuat yang kurang baik dengan kesombongan kepada Allah dan sombong sama orang sing kita, itu akan jadikan menghancurkan diri kita sendiri. Toh harta itu juga misalnya suatu saat dari Allah akan diambil juga habis, toh akhirnya kita juga kematian. Jadi satu tentang itu jangan sombong, dan yang kedua harapan kami tetap selalu menjadi warga negara yang baik, bangga terhadap NKRI. Karena dalam salah satu lagu Nuswantoro ini juga itu di tengah-tengahnya ada lirik yang bagus. Di situ ada satu lagu, kemudian di tengahnya ada dalangnya. Surep doto pitono ateging negari Nuswantoro, ingkang kasebat negari panjang apunjung pasir ukir loh jinawi kemari pakarto turah haji. Panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane, pasir araning samudra ukir araning pagunungan. Loh jinawi terus sing sarwa tinandul kemari pak murah ing sarwa tinembas. Sedaya para kawula sami ngudi murih majuning negari. Saiyek saeko proyo cancut kaliwondo bebarengan makarya. Saya mengambil satu yang disampaikan dalang di dalam lagu ini, bahwa negeri ini itu sebenarnya kaya-kaya. Pasir ukir roh jinawi gemari pakarta roh apa-apa itu ada Mas. Sampai pasir di lautan samudra itu wah kaya raya. Isinya lautan tuh ikan bermacam-macam, sumber makanan banyak, dan negeri ini luas.
kemudian ada gunung emas, kemudian ini semua kalau kita semua memiliki hati yang baik, yang bersih, insya Allah banyak orang yang dermawan, ada orang banyak beriman, ya soalkan negeri ini kan apa-apa ada, sumber makanan apa-apa ada, sediakan. Itu negeri ini kaya raya. Yang kedua, selain itu juga menjaga dengan kebaikan-kebaikan setiap jiwa individu ini, mereka mempunyai hati yang tulus, yang baik sama orang lain, insya Allah akan gemah limpah Subhanahu tadi, jadi akan hidup yang raharjo, bukan syukur harjo. Raharjo penuh keselamatan, istilah seperti itu Manyun saya. Kalau saya jadi senangnya seperti dan kita jangan bermalas-malasan. Cancuk tumandang nyambut gawe, dan dari bekerja sama gotong royong mereka akan bersama-sama kerja keras, insya Allah negeri ini akan menjadi masa depan pemuda putri kita akan bukan main-main, akan selalu disegani sama orang-orang yang di sekitar kita, negeri kita, dan terus berkembang ke depan tuh muncul orang-orang pemuda yang insya Allah berkarakter hebat dan dia meneruskan generasi penerusnya di situ. Seperti itu. Satu lagi Bapak. Iya masih iya. Cerita untuk anak-anak gimana ini Bapak? Ya, alhamdulillah. Sukses kayaknya juga ya. Ya semua karena kemudahan dari Allah. Jadi setiap ujian itu perlu dihadapi dengan kesabaran. Yang ngapunten kami nggak beda-bedakan masalah kepercayaan. Ya saya pernah dapat begini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri washolah, kita masuk di dalam kitab bulan seperti itu. Jadi wahai orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Orang yang muslim jadi harus sabar dan sholat. Kalau mungkin yang di Nasrani seperti Mas ini Katolik ini sesuai dengan yang pasti juga ada suatu ajaran kebaikan di situ, kasih orang sabar. Jadi bukan memang kehidupan ini sangat bermacam-macam dinamikanya. Kadang-kadang dihimpit permasalahan, dianiaya orang, ditekan di ini, tapi dengan kesabaran dan sholat itu suatu saat akan menjadikan para leluhur kita itu lebih pernah ngajarkan. Jadi uang itu sing menang pangkong asorake. Jadi akan memenangkan suatu permasalahan dengan tidak pernah menjatuhkan lawan kita. Tapi apa yang diberikan seperti yang Mas sampaikan tadi, kasih sayang. Lah yang paling berat itu mengasihi musuh-musuh kita yang musuh. Nah itu bisa enggak kan gitu kan, itu berat. Mesti kan benci lebih kan juga. Kalau kita mau menaburkan kasih kepada siapapun, just dino nek ya cuma meneng wae. Kalau benar ya kita cuma naik. Ya betul gimana? Ya mungkin seperti kami seperti ini karena tidak ada yang bisa menghakimi, membenarkan, hanya Allah yang Maha Hakim. Hanya Gusti Allah, hanya Allah, hanya Tuhan yang memberikan, hanya Beliau nanti yang akan menghakimi. Nah, dari ujian kamu yang begitu sengsara waktu itu menderita Mas saya. Ketika berawal dari ngamen itu saya harus tidur, nggak pernah di rumah, ya tidur ya kadang-kadang pas malam hari nggak ada, tapi ya tidur di Masjid Baitur Rahman di Semarang itu, tidur sarungan di emperan itu, ya ketemu teman-teman kita ya saya orang-orang bang ngamen juga yang ada ngemis macam-macam, tidur pada ngomong-ngomong cerita pengalaman hidup itu saya alam, tapi ternyata yang diomongkan itu semua terjadi saat ini sama orang lain. Nah, itu siapa? Walau alam bisa saya nggak tahu. Jadi dengan kesabaran, terus harus tidur di emperan masjid, kadang-kadang ya kami kadang tidurnya di kantor polisi, minta izin bapak polisi, menunjukkan KTP, dikasih itu. Ya pernah nggak ada lagi, adanya tempat tahanan itu ya tidur di situ nggak apa-apa. Yang penting bisa semalam bermalam. Pernah mau tidur jembatan kali Codi mana itu Jogja itu, karena udah ada tempat lagi ya kita pengembara. Tapi saya yakin udah kami hanya berjalan terus. Dari perjuangan itu, qadarullah saya setelah menikah, anak saya 3 Mas. Saya pengen doanya laki-laki terus, ya Allah mau berikan laki-laki, kasih sama Allah perempuan. Doa lagi ya Allah memberikan laki-laki, kasih perempuan, semuanya perempuan semua. 3 nggak sesuai dengan yang saya doakan. Tapi ya Allah tuh masalah. Saya tuh pengen kan, nah anak saya laki-laki saya akan ngelatih sepak bola, tak ajari main bola, nanti bisa jadi angkatan darat atau angkatan laut atau angkatan udara. Ternyata Allah tuh yang maha mengetahui, jadi kita itu ternyata nggak ada apa-apanya begitu. Setelah lulus, anak saya yang pertama ini alhamdulillah kan atlet di olahraga dirgantara dan mempunyai 25 medali emas, perak dan perunggu. Qadarullah masuk SPAPK TNI dan tahun 2012 masuk setelah PON
PAON di Riau tahun 2012 di Inhuye itu adalah meraih perak, dan di situ ada medali-medalinya semua 25 itu emas, perak dan perunggu baik internasional maupun nasional. Nah, Qadarullah masuk mulai jalur atlet di Angkatan Udara yang sekarang dinas di Hari Perdana Kusuma di Katur Binjas, kalau nggak salah kapten sekarang. Nah, ya, yang nomor 2 beliau anak saya ya, yang pertama ini sudah menikah, anaknya 3, yang 1 wafat, yang 2 ya laki-laki. Karena sama Allah dulu mintanya perempuan, anak laki kasih perempuan semua, ini justru saya ini 4 laki-laki semua. Berarti dijolimi nggak? Allah baik itu. Ya ini Ablah mempunyai suami bekerja di pilot, jadi pilot Garuda terbang. Anaknya 3, yang 1 wafat, yang 2 semua laki-laki, yang 2 Ablah ini masih kecil-kecil, SD sama mereka. Yang nomor 2 ini dinikah sama Ablah keluarga Kopassus. Berdua tapi PNS beliau. Punya anak laki-laki, kebetulan kerjanya di PJK, di kereta api. Ini menikah sama saya yang kedua. Dan Qadarullah anak saya diterima daftar sendiri masuk PNS. Sekarang dinasnya di Puskesmas Turi karena Bidan. Berdua ini punya anak 1, jadi itu juga gambar. Terus yang kecil nih, alhamdulillah kemarin baru lulus SMA, perempuan juga yang kecil. Kemarin iya, Nulan punya sedikit prestasi juga di olahraga dirgantara, dan kemarin masuk juga mau jalur atlet, pangkatnya sersan 2 sama sang saya waktu masuk. Sekarang menjadi seprinya dan pusdiklat tahun di Jakarta. Itu para anak saya, mohon doanya Mas, mudah-mudahan Allah solehah semua. Tapi semoga bermanfaat dari Kapten Jaga.